Aida Zulhaika dari kelompok 1 dari kelas 19 1A24. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika akan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dengan tema Pancasila sebagai nilai etika. Ada beberapa persiapan yang akan dilakukan sebelum melakukan pelaksanaan penyuluhan, yaitu Ya, nama saya Risnen dari kelas 19 1A24. Tugas saya di sini adalah pembawa materi. Jadi untuk memperlancar acara kita nanti, saat ini kita akan diskusi bersama-sama. Nama saya Muhammad Syiful Bahri. Saya sebagai bagian sarana prasarana. Saya Dini Puspitasari. Di sini saya sebagai moderator dalam pelaksanaan tugas. Saya Ilham, saya sebagai dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Pagi ini kita persiapan melakukan acara atau kegiatan kita, yaitu pendidikan Pancasila, melakukan aksi ke masyarakat ya. Jadi kita nanti mulai dari sini perjalanan sampai ke Jababeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya. Yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu menyantunin anak yatim gitu ya. Itu bagian dari Pancasila gitu kan. Pancasila itu kan luas Pak ya. Kita saling membantu itu juga Pancasila. Gotong royong juga itu Pancasila gitu kan. Kita mempermudah urusan orang lain juga sama, itu juga Pancasila. Jadi arti kata Pancasila itu sangat luas diartikan, sehingga kami selaku mahasiswa di sini mungkin tadi setelah mendengar cerita Bapak Ibu, saya sih bergetar gitu kan, dengan kesibukan Bapak-bapak sekalian gitu kan, yang aktivitasnya bisa disebut ngojek gitu kan, secara online, tapi bisa sempat untuk berbakti gitu kan, berbakti menyantuni anak yatim gitu kan. Jadi itu adalah nilai yang sangat positif buat kami. Kami pun belum tentu bisa gitu kan. Kami mahasiswa belum tentu bisa seperti Bapak Ibu mungkin menyantunin gitu kan, apalagi menjadi pengurus gitu kan. Nah itu mungkin sangat berat gitu. Jadi kami sangat apresiasi sekali terhadap aktivitas Bapak Ibu sekalian. Beberapa yang akan kami tanyakan terkait dengan interaksi ya, sebagai seorang driver, interaksi dengan pelanggan. Mungkin ada nilai-nilai etika yang harus mungkin ya kita perhatikan bersama-sama. Seperti misalnya kita kan ada namanya komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau dari driver sendiri, untuk komunikasi verbal sendiri, kalau verbal kan berarti hubungannya sama mungkin ucapan gitu. Nah, bagaimana sih seorang driver itu ketika bertemu dengan pelanggan nih, yang dilakukan apa gitu? Mungkin dari bapak-bapak yang bisa menjawabkan itu. Kalau kita sih komunikasi kan memang udah ada di tata tertib sendiri ya, ada tata tertib, terus kan by WA biasanya by chat ya. Kita biasa sapa, salam, hormat kan. Jadi ada 3S gitu kan. Sapa, tegur, sama apa sih Ri? Pokoknya senyum, itu senyum. Jadi otomatis kita kalau ini benar ini dengan nama ini tujuannya kemana, betul, baru iya kita ada SOP tersendiri dan itu nggak boleh dilanggar gitu. Jadi itu udah kebiasaan sopan, santun sama salam gitu. Terpenuhi ya untuk yang verbal dan non verbalnya, karena ada tingkah laku dengan senyum masuk ke non verbal.
Senyum salam sapa. Sama ya. Nah, kalau dari yang kedua mungkin kita nggak banyak pertanyaan. Kalau yang kedua mungkin dari segi misalnya atribut, apakah penting bagi seorang driver itu nanti atribut itu memang harus kita gunakan atau kadang kan ada yang mungkin nggak menggunakan gitu. Kalau atribut itu sebenarnya wajib karena itu kan memang identitas kita ya. Cuma kan kadang-kadang dalam keseharian kita ada hujan, kadang-kadang jaket kita cuma satu, tapi tetap kita komunikasi dengan customer. Kalau memang kita tidak pakai atribut, tapi untuk atribut itu harga mati, wajib. Iya. Baik, terima kasih. Yang terakhir, yang ketiga mungkin ya, misalnya nih kita sebagai pelanggan saya menggunakan, ternyata jalur yang kita lalui itu macet. Nah, kemudian saya minta potong kompas saja, tapi itu adalah melanggar gitu loh. Bagi seorang driver itu bagaimana cara mengantisipasinya kalau misalnya ada pelanggan yang seperti itu gitu loh. Itu tergantung kesepakatan kita. Misalkan daerah sini macet, kita bisa komunikasi ke, misalkan kalau dari pelanggan yang minta rubah, boleh nggak pindah jalur gitu ya. Dari kita, oh ya mau macet. Cuman kalau misalkan muternya itu terlalu jauh, kita juga kadang nggak mau ya. Tapi kalau muternya itu masih dalam jangkau, masih wajar lah ya, itu sih nggak masalah. Yang penting kita komunikasi. Kadang juga nggak apa-apa lah muter lebih jauh. Kadang customer suka ngasih lebih kayak gitu. Yang penting itu komunikasi, kesepakatan antara driver sama customer. Karena kalau nggak ada komunikasi malah nanti jadi kan jadi kayak miskom gitu ya, jadi ribut atau apa gitu ya. Karena driver juga kan nggak mau kita jalurnya macet, masa kita terus aja jalur macet paksain gitu kan. Pastinya juga nanti pengaruh ke kita juga nih. Harusnya kita nanti dapat orderannya misalkan dapat 2 jadi cuma 1. Jadi kita juga over waktu juga buat dapat orderan lain. Jadi antara driver dan customer itu yang paling penting apa? Komunikasi yang baik, itu yang paling penting. Alhamdulillah ya, untuk serangkaian acara hari ini sudah kita dapat lalui, dilaksanakan dengan baik. Terima kasih banyak untuk tim pengelola dan bapak-bapaknya yang hadir di sini, meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya sebagai selaku pembawa acara, mungkin apabila ada kekurangan dari kami, mungkin tingkah laku kami atau perkataan kami kurang berkenan, ya kami mohon diperkenan pintu maaf. Karena kami ya di sini sebagai pelajar sedang belajar. Gitu.